Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ardiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi ialah keseluruhan subjek penelitian atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti atau bagian kecil yang diamati. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Populasi terdiri atas dua, yaitu populasi terbatas atau terhingga dan populasi tak terbatas atau tak terhingga. Menurut sifatnya, terdiri atas dua, yaitu homogen seragam atau heterogen tidak seragam. Namun dalam kenyataannya, populasi terhingga selalu menjadi populasi tak terhingga. Teknik pengambilan contoh ataupun teknik sampling. Sampel atau contoh adalah sebagian populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling berguna untuk, yang pertama, mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasinya, ataupun representatif. Yang kedua, lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak. Yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Lalu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengambil sampel ialah, yang pertama, tentukan dulu daerah generalisasinya. Yang kedua, tentukan target-targetnya. Yang ketiga, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Dan yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Yang kelima, berilah batas-batas yang tegas tentang sifat-sifat populasi. Yang keenam, tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Dan yang ketujuh, pilih teknik sampling dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan. Di sini teknik pengambilan contoh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu probability sample random sampling, proportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Yang kedua ada non-probability. Di non-probability ini ada sampling sistematis, sampling kuota, dan sampling accident. Teknik sampling random. Teknik sampling random terdiri dari 4, yaitu sampling random sederhana atau sampling yang diambil secara acak, sampel secara acak, pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, teknik sampling bertingkat, pengambilan yang dilakukan secara bertingkat. Yang ketiga, teknik sampling cluster, membagi populasi menjadi beberapa kelompok terpisah. Dan yang keempat, teknik sampling sistematis, yaitu pengambilan dengan selang interval secara berurutan. Teknik sampling non-random. Di sini ada 3. Yang pertama, teknik sampling kebetulan yang dilakukan terhadap benda atau orang yang kebetulan ada atau dijumpai. Yang kedua, ada teknik sampling bertujuan yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Yang ketiga ada teknik sampling kuota. Digunakan apabila anggota sampel pada suatu teknik dipilih dengan jumlah tertentu ataupun kuota dengan ciri-ciri tertentu. Penentuan besarnya anggota sampel. Besarnya anggota sampel harus dihitung berdasarkan teknik-teknik tertentu agar kesimpulan yang berlaku untuk populasi dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya anggota sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama ada pertimbangan praktis yang di dalamnya terdapat
unsur waktu, dan unsur eksplorasi. Yang kedua ada ketepatan, yaitu semakin kecil kita memilih taraf signifikansi atau alfa, semakin banyak anggota sampelnya. Yang ketiga ada analisa data, yang digunakan untuk menentukan besarnya anggota sampel. Lalu ada cara menentukan ukuran sampel. Di sini ada 4 cara, yaitu yang pertama, ukuran sampel. Ukuran sampel dilihat dari ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Itu untuk yang layaknya. Yang kedua ada sampel berkategori. Misalnya, pria wanita, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30 orang. Yang ketiga ada sampel berdasarkan jenis penelitian. Di sini, bila menggunakan analisis multivariate atau kolerasi atau regresi berganda, maka sampel sama dengan jumlah variabel kali 10. Yang keempat ada sampel eksperimen sederhana. Dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Kesalahan-kesalahan umum dalam menentukan besarnya anggota sampel. Jadi, dalam menentukan anggota sampel juga ada kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, penelitian gagal dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, penelitian merubah prosedur teknik sampling. Yang ketiga, peneliti merubah rumus untuk menghitung besarnya anggota sampling. Yang keempat, peneliti memilih grup eksperimen dan grup kontrol dari populasi yang berbeda. Yang kelima, penelitian mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh perhitungannya. Jadi sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.